Semangat pagi anak-anak. Tonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, sekarang simaklah baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan berikut. Anak-anak, materi hari ini yaitu tentang cerita. Kita akan ketahui tentang pengertian cerita pendek atau cerpen dan dongeng. Pertama, pengertian cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan fiktif yang berisi tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus pada suatu tokoh. Yang kedua, pengertian dongeng dan pendongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menghibur sekaligus untuk menyampaikan ajaran moral. Sedangkan pendongeng adalah orang yang pekerjaannya menceritakan dongeng. Kemudian, apa saja unsur-unsur dalam cerita? Unsur-unsur dalam cerita meliputi pertama, alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian atau urutan peristiwa yang terjadi pada cerita. Yang kedua, tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang diceritakan atau terlibat dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, tokoh dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh sentral. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa pada cerita. Dan yang kelima adalah amanat atau pesan. Amanat adalah pesan moral atau hikmah yang bisa kita peroleh dari sebuah cerita. Selanjutnya kita akan ketahui tentang penokohan dan perwatakan. Salah satu unsur pembangun cerita adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh cerita sehingga pembaca mampu memahami dan mengenal tokoh-tokoh pada cerita. Pertama, jenis cerita. Tokoh dalam cerita selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku, atau watak tertentu. Penjelasan mengenai watak tokoh pelaku atau tokoh cerita oleh pengarang disebut perwatakan. Berikut beberapa jenis tokoh, diantaranya yaitu: pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau menjadi pemeran utama. Biasanya tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik. Misalnya sabar, jujur, bijaksana, rajin, suka menolong, dan lainnya. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu atau dua figur yang menentang cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat dan dibenci oleh para pembaca dan pendengar. Artinya, tokoh antagonis menjadi lawan protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki watak-watak yang kurang baik. Kehadiran tokoh ini untuk menciptakan konflik atau pertentangan pada alur cerita. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi tokoh di dalam cerita. Selanjutnya yang kedua yaitu perwatakan.
Penokohan dan perwatakan terdapat perbedaan. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokoh cerita, sedangkan perwatakan berhubungan dengan sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang telah dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai akhir cerita. Watak para tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam 3 dimensi keadaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik tokoh meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, suku bangsa, raut wajah, tinggi pendeknya, kurus atau gemuk, dan lain-lain. Yang kedua, keadaan psikis. Keadaan psikis tokoh atau keadaan jiwa rohani meliputi kegemaran, emosi, pandangan hidup, kecerdasan, dan lain-lain. Semua itu dapat dilihat secara nyata pada tingkah laku dan sikap dalam menghadapi suatu persoalan. Dan yang ketiga yaitu keadaan sosiologis. Keadaan sosiologis yakni menunjuk pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita. Misalnya jabatan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Semua itu akan berpengaruh pada perilaku tokoh. Sebagai contoh, penampilan sebagai direktur perusahaan akan berbeda dengan tokoh petani atau pedagang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komentar? Komentar merupakan tanggapan yang diberikan seseorang terhadap suatu hal yang diamatinya. Komentar dapat berupa dukungan atau kritikan. Jika kalian diminta untuk mengomentari sesuatu, gunakanlah bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif sehingga mudah difahami. Selain itu, komentar yang kalian sampaikan harus memiliki alasan yang kuat disertai fakta agar orang menerima komentar dapat menerima secara objektif. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Tugas hari ini kalian menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Kemudian membaca cerita pada buku tema 4 halaman 4. Setelah kalian membaca cerita, jawablah pertanyaan-pertanyaannya pada halaman 5 sesuai dengan teks yang telah kalian baca. Jika telah selesai, foto dan kirim via WA Japri ke Bu Elis. Oke, selamat mengerjakan ya. Jawablah pertanyaannya dengan benar. Dan tetap semangat anak-anak semuanya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca